Oh, oh disilakan. Ya, maaf. Pak Taufik Ismail, Dr. Haji Taufik Ismail, dipersilahkan untuk memberikan pidato kebudayaan dan nanti ditutup oleh Kiai Haji Dr. Insinyur Ruslahdin Wahid dalam closing statement. Dan dipersilakan, ya, tepuk tangan meriah untuk Dr. Haji Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneropong komunisme dalam angka-angka. Komunisme membantai 120 juta manusia di 75 negara antara tahun 17 sampai tahun 91, rata-rata 1,6 juta setahun, 4.500 orang sehari selama 74 tahun di 75 negara. Angka-angka yang lain tidak usah diperhatikan dulu, tapi baik diingat, ideologi ini membantai 4.500 orang sehari selama 74 tahun di 75 negara. 4.500 orang sehari, lamanya 74 tahun di 75 negara. Lanjut. Kemudian dia kudeta di 75 negara selama 69 tahun sepanjang abad 20. Kemudian berhasil mendirikan 28 negara komunis. 28 negara komunis. Lanjut. Siapa yang paling raksasa di dalam membantai manusia ini? Uni Soviet, 61 juta orang. Penduduk Pulau Jawa habis 61 juta orang. Dan Stalin sebagai pribadi pimpinan bertanggung jawab terhadap 43 juta orang. Dan 43 juta orang itu bukan ditembaki, dibunuh begitu, tidak. Mereka bekerja di kamp paksa, perlu keluar setiap hari, tidak diberi makan yang cukup, kemudian mati. Dan yang mati itu berapa? 39 juta orang. Lanjut. Kalau dalam masalah membunuh, membantai, menyembelih, menembak, nah itu Kamboja. Namanya Khmer Rouge. Pimpinannya Pol Pot. Dua juta orang penduduknya sendiri itu, bangsanya sendiri, itu dibantai 28% dari penduduk yang 7 juta. Jadi penduduk Kamboja 7 juta orang itu dibantai 2 juta orang.
Dan yang membantai ini apa negara tetangganya atau negara yang lain? Tidak, dia sendiri. Itu Kamboja. Pembantai yang ketiga, yang raksasa, RRC. 1 juta. 1 juta rakyatnya dibunuh sendiri. 1 juta. Partai Komunis Khmer Rouge Kamboja itu yang dibantai itu 2 juta orang dalam 44 bulan. Artinya itu 1 orang 1 menit selama 3,5 tahun. Kita renungkan sebentar, kita pejamkan mata kita. 3,5 tahun di negeri kita, manusia dibunuh 1 orang setiap 1 menit. Lihat Arloji, setiap 1 menit 1 orang. Menit kedua 1 orang lagi, menit ketiga 1 orang. Dan itu selama 3,5 tahun. 2 juta orang. Orang komunis Kamboja membunuh bangsanya sendiri. Itu 2 juta orang dalam 44 bulan. Lupakan 44 bulan. Ingat, 1 orang 1 menit. 1 orang 1 menit. 1 orang 1 menit. Dari tahun 17 sampai tahun 91, 74 tahun lamanya, Partai Komunis itu membunuh 120 juta manusia. Dalam sejarah dunia, seluruh perang yang berlangsung, perang dunia, perang lokal, banyak perang. Itu korbannya 38 juta. Dibanding dengan korban dari Partai Komunisme itu 1/3. Jadi ideologi ini membunuh 3 kali lipat lebih kejam dari korban perang dunia. Seluruh perang di dunia dari Nabi Adam sampai sekarang, saat itu korban perang dunia 1, kedua, Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Palestina, Lebanon, digabung jadi 1, itu cuma 1/3. Cuma 1/3 dari keganasan komunisme. Bagaimana nasib dari rakyat di negara komunis yang 28 itu? Tentu saja mereka tidak tahan kan? Mereka lari. Berapa yang lari mengungsi itu? 35 juta orang. Bisa Anda bayangkan? Dari hampir 30 negara, itu orang mengungsi 35 juta orang. 35 juta orang. Nah, kalau mau disebut algojonya, ada 4 orang. Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan Pol Pot. Angka-angkanya tidak usah saya bacakan. Silakan
Baca sendiri. Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan Pol Pot. Adolf Hitler adalah pembunuh yang besar. Nah, dalam satu referensi saya menemukan, ternyata Joseph Stalin itu dikagumi habis-habisan oleh Hitler. Hitler membantai 25 juta orang, Stalin membantai 43 juta orang. Siapa yang menemukan ideologi ini? Siapa yang membuat buku mengenai ideologi ini? Pada abad 19, dua orang anak muda, umurnya 30 tahun dan 28 tahun. Siapa itu? Yang satu namanya Karl Marx, yang satu namanya Friedrich Engels. Dan kemudian dalam bukunya dia sebutkan, tujuan ideologi kami adalah merebut kekuasaan dengan kekerasan. Ini tujuannya. Tapi ketika Partai Komunis itu mempropagandakan ideologinya, itu ditutup-tutupi. Merebut kekuasaan dengan kekerasan itu tidak disebut-sebut. Yang disebut adalah tujuan Partai Komunis, keadilan sosial, sama rata sama rasa, kemakmuran untuk rakyat. Bohong semua itu. Seluruhnya itu bohong. Dan termasuk kita di Indonesia berpuluh-puluh tahun dibohongi oleh ideologi ini. Pada tahun 91, 24 negara sosialis komunis bubar berantakan. Mereka ada 28 negara, 24 bubar. Siapa yang pertama sekali membuat pengumuman itu? Perdana Menteri Boris Yeltsin. Pada tahun 91, bulan Desember, dia bikin satu pengumuman. Pada hari ini, Partai Komunis Rusia saya bubarkan. Seluruh dunia terkejut. Karena apa? Karena Boris Yeltsin ini dulu ketua Partai Komunis. Dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri. Tapi kemudian pada bulan Desember tahun 91, dia bikin sebuah pengumuman. Pada hari ini, Partai Komunis Rusia saya bubarkan. Dan sesudah itu, negara-negara yang berikutnya bubar. 24 negara. Tapi RRC dan Vietnam tidak mau bubar. Tapi dia berkhianat terhadap ideologinya. Dia sudah kafir terhadap ideologinya. Dia ambil jalan kapitalisme. Masya Allah, dalam waktu 10 tahun mereka menjadi makmur, menjadi kaya raya. Dan kemudian apa? Karena sudah kaya raya, kerjanya adalah yang mula-mula dilakukan, dia beri pinjaman kepada negara-negara kecil Afrika. Ada 4, 5, 6 negara tidak terbayar kembali, kemudian negara-negara itu dicaplok, diambil alih. 2 negara yang terdekat dari RRC itu diincar, yaitu Malaysia dan Indonesia.
Tentu saja yang paling jadi utama itu Indonesia. Dan dia tidak pakai taktik yang dia lakukan di Afrika, tapi mereka langsung masuk. Kemudian ada wali kota yang diincer. Ini dia bisa jadi kaki tangan kita. Diincer, kemudian pindah ke ibu kota, kemudian naik ke atas, dan kemudian Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, kita semua mengalami hal ini. Dan kemudian bahaya itu bukan di ambang pintu. Bahaya itu sudah ada di pinggir rumah kita, sudah ada di tengah masyarakat kita. Dengan dasar dendam, disokong oleh RRC. Ideologi ini di dunia wes ora payu didol, tidak laku lagi dijual di sana, di Eropa, di Amerika. Saya dulu waktu SMA kelas 3 itu bersekolah di Amerika. Saya kembali ke sana dengan anak dan cucu saya reuni, dan kemudian mereka waduh 60 tahun tidak ketemu, gembira sekali, gembira. Kemudian saya bercerita mengenai bahaya komunisme. Apa kata kawan-kawan saya itu? Semuanya tertawa terbahak-bahak. Wah, Fik, kamu ini ketinggalan zaman. Komunisme kok masih kamu takuti? Baru saya ceritakan kepada dia bahwa sejarah yang ada di belahan dunia di sana dengan belahan dunia di sini lain. Baru mereka kemudian, waduh, Fik, mudah-mudahan Indonesia itu diselamatkan oleh Tuhan. Mudah-mudahan. Saya merasa terharu sekali. Ideologi ini sudah gagal total, tidak laku lagi dijual. Haus darah, pandang enteng nyawa manusia. Dia anti Tuhan, immoral, anti perdamaian, pura-pura pro demokrasi. Kita lawan itu dengan membasmi kebodohan, memberantas kemiskinan, menghabisi korupsi, meredam kekerasan dan anarki, menegakkan hukum dan keadilan di negeri kita. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan mendapatkan